Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurjana. Saya dari program studi pendidikan matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan proyek dari salah satu machine learning yang saya kerjakan menggunakan dataset dari platform Google Kaggle. Nah, di dalam proyek ini saya akan melakukan proses mulai dari pencarian dataset, memahami isi data, melakukan pengolahan data, membangun model machine learning, hingga melakukan evaluasi terhadap model yang digunakan. Selain itu, saya juga melakukan beberapa modifikasi pada notebook yang dipilih agar proyek yang dibuat tidak hanya menyalin dari notebook asli, tetapi juga memiliki pengembangan dan penjelasan yang lebih lengkap. Selanjutnya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mencari dataset dan notebook yang akan digunakan pada website Kaggle. Nah, langsung saja, ini kita buka aja di Chrome. Nah, setelah itu kita ketik saja Google Kaggle. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, kita klik aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kalian klik aja yang paling atas ini. Kita klik. Nah, kalau udah masuk, nah ini kan berhubung saya sudah login. Kalau kalian belum login, silahkan kalian isi aja data apa yang keluar nanti kalian ikutin aja aturannya. Ini karena saya udah login, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal cari aja data set yang akan kita butuhkan. Nah, di sini saya itu mau memprediksi dari diabetes. Kita ketik aja prediksi diabetes. Nah, setelah itu kita nih banyak pilihan banget. Kita scroll aja sampai bawah, terserah ya kita mau pilih yang mana. Di sini saya akan memilih dataset yang ini prediksi early data diabetes ini. Kita klik aja. Nah, setelah keluar seperti ini, kita lihat sampai bawah ya, kita cek satu-satu apakah kita udah yakin untuk memilih data yang ini. Nah, ini saya scroll dulu sampai bawah, kita lihat, kita cari aja kayak yang sekiranya menarik untuk kita jelaskan nanti. Nah, jika sudah, nah ini ada menjelaskan metodenya, terus juga ada beberapa codingannya juga. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke atas. Nah di sini ada tulisan edit my coffee. Nah, guna edit my coffee ini itu adalah untuk kalian mengetik atau memodifikasi codingan yang akan kalian lakukan. Nah setelah itu kalian klik aja edit my coffee ini. Kita klik. Nah, nanti kita tunggu sampai codingannya tuh keluar semua. Nanti kalau memang agak sedikit lama. Nah, nih, kalau udah keluar dia bakal bentuknya kayak gini. Setelah itu kita scroll dulu ke bawah, kita lihat-lihat ya. Ini tuh adalah codingan yang sama sekali belum dimodifikasi ya, teman-teman. Jadi kita scroll dulu sampai bawah tuh. Dia kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa run all. Run all ini adalah gunanya untuk melihat apakah codingan ini tuh ada yang error atau enggak. Nah, setelah kita tunggu dulu ya kalau udah di run all. Nah, kalau udah di run all itu kita lihat aja. Sebenarnya running ya bacanya. Saya bacanya run all. Kita running. Nah, setelah di running tuh kita lihat tuh per kodenya itu ada yang error apa enggak. Nah, ini kayaknya nggak ada yang error ya kode-kodenya. Tuh kayak gini. Kalau dia error tuh dia pasti ada tulisannya syntax error gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini saya mau nyoba untuk memodifikasi codingan yang ini. Nah, jadi sebelum saya modifikasi tuh bentuknya akan seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah saya sudah memodifikasi codingan, dia akan muncul seperti ini. Nah, tuh kayak gini. Nah, untuk menandakan mana yang sudah kita modifikasi dan mana yang aslinya itu, di sini saya mau nandain, kita ketik aja nah ini kita perbesarin dulu ya. Nah, modifikasi kode. Nah, buat tandain aja, ini tinggal kita keluarin aja. Kok di atas dia? Nah, kita turunin dulu ya. Nah, ini buat nandain kalau ini kode yang akan kita edit. Nah, setelah itu
sebelum kita pencet klik play dulu ya, tanda play ini kita klik untuk melihat modifikasi dari kode ini tuh bakal bentuknya kayak gimana. Nah, ini adalah bentuk dari hasil yang sudah dimodifikasi dan ini yang belum. Ini yang belumnya tadi ya. Ini adalah codingan yang belum dimodifikasi atau codingan aslinya. Kayak gini bentuknya, dan ini gambar-gambarnya seperti ini. Tuh, dia dikit ya codingannya kalau yang belum dimodifikasi, sedangkan yang sudah dimodifikasi itu dia lebih banyak lagi codingannya. Kayak gini. Nah, ini tuh modifikasi kodenya nih. Nih, kita scroll tuh kayak gini ya bentukannya, dan ini kalau misal dia error, berarti kalian ada yang salah. Nanti kalau misal kalian nempel codingannya, kalau kalian tempel ada error, berarti kalian tuh ada yang salah di bagian codingan itu. Jadi kalian harus pastiin lagi codingan yang kalian modifikasi tuh dia tuh bener-bener nggak error. Kalau dia nggak error, dia pasti akan munculnya kayak gini nih, tuh nggak ada tulisan errornya. Kalau dia ada tulisan errornya, pasti dia nggak akan muncul kode kayak gini. Terus dia juga nggak akan muncul gambar grafik di bawah itu tadi. Nah, setelah itu, jadi kode awalannya itu hanya menampilkan grafik jumlah pasien itu berdasarkan kelas diabetesnya sama gendernya aja, namun menggunakan machine learning dan belum ada evaluasi modelnya. Nah, setelah saya modifikasi, sudah dilakukan beberapa pengembangan, yaitu ada menggunakan machine learning. Saya juga di sini menambahkan machine learning. Nah, menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi diagnosis diabetesnya. Nah, yang keduanya itu ada menambahkan train test split. Nah, di sini kan ada train test split. Itu adalah data dibagi itu menjadi dua, yaitu 80% data training dan 20% data testing, agar modelnya itu dapat diuji performanya, dan menambahkan equery. Nah, equery ini itu digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi model. Nah, terus yang terakhir itu ada memperbaiki visualisasinya. Nah, grafik dimodifikasinya itu dengan warna lebih menarik. Terus juga judul grafiknya itu bisa kita rubah-rubah ya, kayak tulisannya nanti saya berikan contohnya, dan juga label sumbunya itu bisa dirubah. Terus juga jumlah data pada tiap batang. Nah, terus hasil modifikasi machine learning itu dapat memprediksi diabetesnya, terus menampilkan akurasi model, membantu analisis hubungan gender terhadap diabetes. Nah, di sini saya akan memberikan contoh coding yang akan kita modifikasi untuk merubah ya. Nah, ini ya. Misal kita mau rubah male dan female. Nah, ini tuh maksudnya male itu adalah pria, dan female itu adalah wanita. Jadi di sini tinggal kita ganti aja, kita hapus. Nah, kita klik aja pria, dan yang female-nya itu adalah wanita. Nah, seperti ini. Setelah itu mana lagi ya mau kita rubah? Ini bisa ya kita ubah, karena kalau bahasanya tuh biar lebih kalian mudah ingat dan kalian mudah juga untuk membacanya gitu kan. Kalau yang tadi kan kayak bahasanya tuh masih sulit untuk kalian baca juga dan mengartikannya. Nah, setelah itu saya mau ngerubah. Nah, plate set ini tuh gunanya untuk merubah warna. Nah, ini kan set ini tuh adalah warna yang sudah dikelompokkan, dan dia ini itu warna random. Jadi, nah dia tuh kalau yang set 2 itu dia warnanya masih kayak gini ya, kayak warna kayak oren-orenan sama warna hijau gitu. Nah, ini tuh warna yang belum kita modifikasi ya, ini masih bawaan kayak gini. Nah, kalau kita mau modifikasi nih set 2 ini, tinggal kita ganti aja. Kita misal mau ganti nih warnanya. Nah, di sini saya tuh mau nyoba pakai warna merah dan pink. Nah, di sini tuh saya kenapa pilih warna merah dan pink, karena saya lebih pengen yang ini kan untuk gender ya. Gender itu kan laki-laki dan perempuan. Jadi gender yang laki-lakinya itu akan berwarna merah, dan yang wanita itu warnanya pink. Biar lebih menarik aja sih sebenarnya. Kita tinggal ketik aja red, dan
koma ya, kita kasih tanda koma, terus tanda petiknya juga jangan sampai nggak kalian masukin, karena ini tuh adalah buat coding dan ping. Nah setelah itu kita kasih tanda kurung ujungnya, ini kurungnya yang kurung kurawal ya, bukan kurungnya biasa ya, kalian ikutin aja kayak gini nih. Nah setelah itu kita coba, kita klik play. Nah kita lihat apakah warnanya berubah. Nah tuh kalian lihat kan, ini adalah kode tadi sudah kita ganti, karena tadi kan awal mulanya kan dia cuma pakai warna yang biasa tuh. Nah ini kita ngerubah. Nah misal kalian mau merubah warna lain juga nggak apa-apa, bisa. Ini saya merubah dari warna merah menjadi dan pink. Nah gitu. Nah ini ada tulisan gender. Nah gender ini kalian rubah kan. Nah ini di sini kalian lihat aja di codingannya tuh ada tulisan gender. Kalian misal mau merubah gender itu biar lebih enak dibacanya itu, ya udah tinggal kalian ganti aja gendernya itu jenis kelamin. Gender itu kan jenis kelamin ya, biar lebih mudah kalian bacanya. Ya udah kalian ketik aja jenis kelamin. Nah kalau udah ini ya, ini gender juga nih. Pokoknya semua yang kira-kiranya bahasa mau kalian ganti aja nggak apa-apa nih. Jenis kelamin. Nah setelah itu male ini kita ganti ya, tadi kan male itu adalah pria dan female itu adalah wanita. Nah setelah itu kita tinggal klik play lagi, tanda play ini. Nah kita lihat di bawahnya apa berubah atau tidak tuh. Nah seperti ini nih, berdasarkan jenis kelamin. Tadi kan kita rubah kan, ini kan tadinya tulisannya gender, kita rubah jadi jenis kelamin. Terus yang ini juga nih jadi jenis kelamin, terus pria dan wanita tuh udah kita rubah kayak gini jadinya. Nah setelah itu di sini kita cek lagi apa lagi yang misal ada yang masih mau kita rubah nih bahasanya. Kayak nah nih kelas diabetes. Nah kelas ini kan kayaknya lebih agak rumit ya untuk diingat ya. Nah jadi karena ini tuh dia golongan laki-laki dan perempuan, ya udah kita tinggal ketik aja dia itu status ya, karena kan dia ini kan data untuk pasien yang terkena diabetes dan yang tidak terkena diabetes. Setelah itu kita klik play lagi. Nah kita lihat tuh status diabetes. Nah kayak gini modifikasi dari salah satu codingannya seperti itu. Nah intinya kalian kayak gitu ya untuk modifikasi codingan itu. Jadi kalian tuh tidak sudah merubah dari modifikasi yang sebelumnya, dan kalian modifikasi nih codingan salah satunya. Nah setelah itu nanti muncul nih kayak gini. Nah kalian tinggal cari-cari aja nih codingannya yang mana yang mau kalian rubah gitu, tapi jangan sampai salah ya, kita harus ikutin juga. Nah ini kan codingannya sebelumnya tuh seperti ini nih bentuknya. Nah setelah saya modifikasi dia berubah tuh, dia lebih jelas, lebih detail lagi dan lebih panjang lagi, serta kita juga tuh bisa edit ya di dalamnya tuh sesuai yang kita mau. Yang penting dia tuh harus sesuai juga sama codingannya, jangan sampai beda. Nah mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.